Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudaraku. Sekali lagi shalom, haleluya. Mari kita kembali lagi kita datang kepada Tuhan saat ini dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang bersuka, sebab Dia Tuhan baik dalam kehidupan kita. Mari bersama kita mau datang, kita mau satukan hati dalam ibadah doa malam streaming pada saat ini. Kita percaya dari tempat kita masing-masing Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita satukan hati, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kembali lagi kami datang di hadapan Tuhan dengan hati yang rindu, hati yang haus untuk tinggal diam dalam hadirat Tuhan. Kami percaya dimanapun kami berada Tuhan, Engkau tahu setiap keberadaan kehidupan kami. Kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menyenangkan hati-Mu lewat pujian dan penyembahan kami. Kami percaya kuasa-Mu terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Kami siap menyembah Engkau, kami siap memuji nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Yang selalu setia bersamaku, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari dengan iman percaya naikkan pujian ini. Hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Engkau yang selalu setia bagi hidup kami Tuhan. Yang selalu setia bersamaku, dan kasih-Mu
pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu. Haleluya, haleluya. Terlebih besar kuasa-Mu, oh Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji, meninggikan nama-Mu. Haleluya. Kiarala barala 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 mase, kiarala barala basi, kiarala barala 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 mo. Kami sembah Engkau Tuhan, Allah yang kudus dan mulia. Selamanya hanya Kau yang kami sembah. Kiarala barala basi, kiarala barala 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 barala. Sikina yarala barala 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 batakana yarala barala basi, kiarala barala mo. Kami sembah Engkau Yesus Tuhan, Allah yang kudus. Engkau mulia, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau besar Tuhan. Kami percaya janji-Mu terjadi bagi kami. Haleluya. Kami mau selalu terus pegang janji-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Janji-Mu yang tak pernah terlambat bagi kami. Janji-Mu ya dan amin terjadi bagi setiap kami. Biarlah hidup kami hanya ada karena Engkau Tuhan. Dan kami percaya di sepanjang hidup kami, kuasa Tuhan dinyatakan. Satu hal yang kami tahu ya Bapa, sebab dalam kelemahan kamilah kuasa Tuhan yang menjadi sempurna. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami, baik pribadi maupun keluarga kami. Untuk itu kami datang di hadapan Tuhan lebih lagi malam hari ini, bersekutu di hadapan Tuhan, menyembah Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari lebih lagi kita datang menyembah Tuhan. Ungkapan syukur, naikkan ucapan syukur yang terbaik bagi Tuhan. Kami sembah Engkau, Allah yang kudus. Engkau mulia. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan.
Terima kasih untuk segala sesuatu yang indah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Apapun keadaan hidup kami, hanya Engkau yang Maha Tahu. Engkau tahu segalanya, segala apapun yang kami rencanakan, segala apapun yang akan kami kerjakan, Engkau tahu. Dan hanya Engkau yang sanggup memberkati setiap kehidupan kami. Hanya Engkau yang sanggup memulihkan setiap kehidupan kami, bahkan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Ya, shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu kembali di ibadah doa malam. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang ada di dalam surga, Engkau adalah Maha Kasih, Engkau adalah kekuatan di dalam kehidupan kami ya Tuhan, dan Engkau selalu memberikan kami yang terbaik. Bahwa malam hari ini Engkau pasti memberikan kami yang terbaik di dalam kami melakukan kegiatan doa malam. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami akan berbicara tentang Engkau. Kami akan berbicara tentang janji-janji-Mu. Kami akan berbicara tentang kebaikan-Mu Tuhan. Untuk itu taruh kepada kami hati, taruh kepada kami telinga seorang murid. Sehingga apa yang kami belajar bersama-sama pada malam hari ini sungguh menyenangkan hati-Mu. Bapa yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami akan memulai ibadah doa malam ini dari awal hingga akhir di dalam kasih Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tempat ini, bahwa Engkau senantiasa menyertai kami. Hanya di dalam kasih-Mu, kasih Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa dan naikkan syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali. Bapak Ibu, kemarin hari Rabu kita bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77. Ya, siapa yang masih ingat tema Hari Jadi Indonesia ya? Temanya apa ya Bapak Ibu? Kan baru hari Rabu kemarin ya, baru hari Rabu ya. Jadi Rabu tanggal 17 kemarin bangsa Indonesia bersukacita, makanya pemerintah memilih tema ya, yaitu pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat ya. Ketika saya membaca tema ini ya, karena pasti di semua sekolah, di instansi kantor mengadakan upacara ya, dan mungkin hari ini
masih ada kegiatan-kegiatan di dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Jadi sekali lagi temanya ini sangat dahsyat ya. Temanya ini sebetulnya juga tidak hanya untuk memperingati HUT Indonesia ya yang ke-77, tetapi sebenarnya adalah untuk kita semua. Sekali lagi, pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Bapak Ibu, akan saya sampaikan dulu apa sih sebetulnya pulih? Kenapa pemerintah memilih dengan tema pulih ya. Nah, pulih itu artinya bahwa kembali kepada semula ya, kembali kepada semula itu pulih ya. Dan bangkit ini adalah bangun, jadi hidup kembali. Hidup kembali itu adalah bangkit. Bapak Ibu, untuk itu kita akan baca dulu ya. Kita akan baca dulu dari Galatia 5 ayat 1 dan 13 ya. Kita akan baca bersama-sama tentang apa sih itu artinya merdeka. Ya, merdeka itu artinya apa? Kita akan baca bersama-sama Galatia 5 ayat 1 dulu ya. Galatia 5 ayat 1, inilah firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu yang pertama, ya. Saya akan sampaikan dulu. Jadi Galatia 5 ayat 1 tadi, Kristus itu telah memerdekakan kita. Bangsa Indonesia 77 tahun yang lalu memproklamasikan kemerdekaan. Ya, demikian juga hidup kita. Jadi hidup kita ini di dalam Galatia itu kita tuh sudah dimerdekakan. Siapa yang memerdekakan kita? Yang memerdekakan kita tidak lain adalah Raja kemuliaan kita, yaitu Yesus Kristus. Kristus telah memerdekakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Kristus telah memerdekakan kita, ada hal yang harus kita lakukan. Karena merdeka ini adalah satu proses Bapak Ibu. Merdeka itu tidak seperti ini. Ya sudah bangsa Indonesia merdeka waktu diproklamasikan, tidak itu. Tetapi 77 tahun berikutnya kemudian sampai tanggal 17 kemarin, ada proses yang terus dijalankan. Ya, ada sesuatu yang dijalankan sehingga merdeka itu tetap kita miliki. Nah, sekarang apa sih merdeka itu? Ya, merdeka itu apa? Merdeka itu bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, bebas dari tuntutan. Itu adalah merdeka. Sehingga ketika kita sudah merdeka, dimerdekakan, maka kita sudah bebas dari perhambaan. Saya tidak tahu Bapak Ibu pada malam hari ini perhambaan apa yang ada. Ya mungkin kita diperhamba pekerjaan, kita diperhamba uang, kita diperhamba kesibukan kita. Ya saya tidak tahu. Tetapi itu akan membelenggu kehidupan kita. Ya, untuk itu kita perlu merdeka. Merdeka perhambaan. Mungkin merdeka penjajahan. Ya, kalau kita bangsa Indonesia dulu dijajah ya. Nah, kita tidak punya kekuatan apapun. Tetapi ketika kita merdeka, kita sudah bebas dari penjajahan. Merdeka itu juga bisa diartikan bahwa bebas dari tuntutan. Contoh ya, orang yang bersalah, ya mungkin karena mencuri atau apapun, dia akan dijerat oleh satu undang-undang yang bisa memasukkan orang ini ke dalam penjara. Ya, tetapi ketika dia tidak terbukti, kan tadi dituduh ya, tetapi ketika dia tidak terbukti, ya dia bebas dari tuntutan, maka dia merdeka. Ya. Dia merdeka, ya. Dan ini harus kita lakukan, perlu proses, ya nih. Jadi ketika kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, kita jangan lagi mau
Di sini dikatakan, karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya. Ketika orang masuk di dalam perhambaan itu sangat menjadikan kita itu tidak akan bisa bertumbuh. Apapun, saya katakan, apapun yang kita lakukan, itu tidak akan bisa bertumbuh. Kita akan stuck, ada di situ terus. Ya, ada di situ terus. Makanya pentingnya merdeka dalam hidup kita. Saya sampaikan bahwa merdeka ini dalam semua bidang ya. Tetapi bukan berarti merdeka itu enggak ngelakuin apa-apa. Ya. Merdeka ini kita harus lakukan terus. Karena orang merdeka itu sampai Tuhan memanggil kita. Jangan sampai hari ini kita merdeka, besok tidak merdeka. Ya, hari ini kita diperhamba oleh pekerjaan, begitu sibuknya, terus kita bisa memanage pekerjaan kita, tapi lain waktu kita tidak bisa lagi. Kita merasa dijajah lagi, diperhamba lagi oleh pekerjaan. Itu artinya kita tidak merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pertanyaan saya berikutnya adalah, kapan kita ini merdeka? Ya, sekali lagi, kapan kita ini merdeka? Ya, secara rohani kapan itu kita merdeka? Ya, apakah hari ini? Apakah kemarin? Kita selalu bilang, saya dari kecil itu sudah Kristen loh. Saya dari kecil sudah terima Tuhan Yesus loh. Tapi dari kecil kita sekolah minggu ya, mungkin orang tua kita akan membawa sekolah minggu untuk mengenal Tuhan. Sampai hari ini ya, pertanyaannya, apakah kita sudah merdeka? Kapan kita merdeka? Itu yang penting Bapak Ibu. Bukan lamanya kita mengikut Yesus. Bukan lamanya KTP kita itu Kristen, bukan itu. Tetapi pertanyaannya, kapan hidup saya ini merdeka? Itu yang penting. Karena ketika kita sudah merdeka, kita kan bisa menjadi solusi bagi orang lain. Orang tidak bisa ngomong, oh aku bisa kok menjadi solusi bagi orang lain. Aku bisa menjadi dampak bagi dia, tapi hidupnya dia masih diperhamba. Tidak tahu saya diperhamba oleh apa. Mungkin ketakutan, mungkin intimidasi, mungkin tekanan. Dia tidak akan bisa menjadi dampak bagi orang lain. Ya, jadi saya tidak tahu kapan Bapak Ibu Saudara ini merdeka. Yang bisa tahu menjawab adalah Bapak Ibu sendiri. Ya, Bapak Ibu sendiri yang akan bisa menjawabnya. Sekali lagi bahwa kemerdekaan itu butuh proses. 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Tetapi sampai sekarang 77 tahun yang lalu sampai sekarang ini kita masih proses. Bangsa Indonesia masih membenahi hidupnya. Bangsa Indonesia masih mau ke atas lagi. Belajar dan belajar, demikian juga hidup kita. Ya, tidak ada yang namanya kita merdeka sudah sampai sini, tidak ada. Jadi butuh proses, butuh keberanian, butuh perjuangan. Itu adalah kemerdekaan. Tetapi Bapak Ibu akan saya sampaikan, Bapak Ibu dan Saudara merdeka itu adalah satu keputusan, bukan pilihan. Bapak Ibu tidak bisa mengatakan seperti ini, ya sudah aku tak milih merdeka. Kalau merdeka itu satu pilihan, Bapak Ibu suatu saat bisa tidak lagi merdeka seperti yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau kemerdekaan itu satu keputusan, Bapak Ibu akan merdeka terus. Karena keputusan. Ya, bedanya adalah di sini. Nah, Bapak Ibu di sini akan saya sampaikan juga bagaimana sih langkahnya, bagaimana sih caranya, ya, supaya kita ini bisa belajar untuk merdeka. Semuanya akan saya dasari dengan firman Tuhan, bukan dengan logika, tapi dengan firman. Karena semua yang kita lakukan ini harus berdasarkan firman Tuhan. Ya, yang pertama,
Ya, yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus mendeklarasikan, ya. Kita harus berani mendeklarasikan. Apa sih deklarasi seperti Indonesia merdeka, ya? Kita pasti akan mendeklarasikan dulu, ya. Kita akan mendeklarasikan. Ada di Mazmur, ya, ada di Mazmur, ya. Ada di Mazmur 139 ayat 14, ya. Deklarasi, ucapkan, itu artinya seperti ini. Ketika kita merdeka, bangsa Indonesia ketika merdeka, dia mendeklarasikan. Sehingga seluruh dunia tahu bahwa tanggal 17 Agustus 1945 sudah terjadi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia, itu diakui. Nah, ketika kita mau merdeka dalam hidup kita secara rohani, maka kita harus berani mendeklarasikan. Kita mengucapkan. Di dalam Mazmur 139 ayat 14, kita akan deklarasi seperti ini. Aku bersyukur kepadamu, pada Tuhan, ya, oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Bapak Ibu, bahwa kejadian kita itu dahsyat dan ajaib, enggak main-main loh, ini Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita itu dengan satu keajaiban, dengan kedahsyatan. Dan jiwa kita benar-benar menyadari, maksudnya jiwa kita benar-benar tahu kalau kita diciptakan itu dengan satu kedahsyatan dan keajaiban. Kita harus deklarasi itu terus-menerus. Katakan, ya Tuhan, aku mau. Ya, aku mau merdeka. Aku mau Tuhan dalam diriku, dalam jiwaku terjadi kemerdekaan. Dan hari ini Tuhan, aku mau deklarasi. Mungkin banyak sekali ya firman-firman Tuhan, tetapi malam hari ini saya sampaikan ya bisa di Mazmur 139 ayat 14. Saudara, Bapak Ibu bisa mencari sendiri deklarasi itu ya, karena semuanya ini untuk menguatkan iman kita, membangun dulu. Jadi supaya jiwa kita ini terbangun dengan deklarasi firman, ya, dengan deklarasi firman. Nah, setelah itu, setelah kita deklarasi, langkah pertama tadi ya deklarasi, lalu yang kedua adalah lakukan. Lakukan. Ya, lakukan. Bangsa Indonesia juga seperti itu. Pertama adalah proklamasi, ya. Tapi setelah itu bangsa Indonesia tetap melakukan sampai 77 tahun Rabu kemarin, dan hari ini pun kita akan tetap. Sehingga temanya dipilih pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ya. Yang kedua adalah lakukan. Kita harus mengerjakan. Tidak mungkin orang pengen merdeka, tidak mungkin orang pengen punya kemerdekaan, tidak melakukan apa-apa, tidak ngapa-ngapain, tidak mungkin. Cuma berdoa tok, tidak akan terjadi. Ya, lakukan. Ketika saudara, Bapak Ibu dan saya melakukan, percayalah, Tuhan akan memberikan strategi. Tuhan akan memberikan cara supaya kita bisa merdeka. Ya, kita akan lihat dulu. Ya, yang pertama tadi sudah ya di Galatia 5 ayat 1. Galatia 5 ayat 1 tadi mengatakan berdirilah teguh. Nah, ini. Jadi strategi yang pertama yang Tuhan berikan di Galatia 5 ayat 1 supaya kita ini merdeka, memiliki kemerdekaan, berdiri teguh, jangan goyah. Nah, ini tidak mudah ya, orang berdiri teguh itu enggak mudah, tidak akan goyah, itu juga enggak akan mudah ya. Ketika saya pernah melihat pendidikan Akabri ya di Magelang, saya pernah ke sana. Pada saat pelatihan orang-orang atau pemuda-pemuda yang sudah dipilih untuk masuk menjadi perwira ya, Magelang itu nanti kelasnya adalah perwira. Dia ketika upacara
ini tidak boleh kakinya goyah. Kalau kita mungkin di sekolah ya mungkin atau dimanapun ketika upacara dengan waktu 1 jam aja, anak-anak itu sudah kakinya sudah tidak tegak, sudah ini ya sudah goyang sana, goyang sini. Tapi ketika saya melihat para perwira ini kakinya itu tetap tegak. Ya, dia berdiri tegak dengan sikap sempurna. Karena kenapa? Dia sudah dilatih. Dia sudah berproses tidak hanya 1-2 hari, tetapi bertahun-tahun, setiap hari. Nah, itulah prosesnya. Ketika kita ingin merdeka, jangan berharap 1 kali minta Tuhan terus besok merdeka, enggak bisa. Ya. Saya melihat di situ begitu ya. Jadi pendidikannya itu keras banget itu ya, para calon perwira ini. Ya. Jadi ketika dia siap kakinya ini ya memang harus siap. Kalau istirahat ya sikap istirahat sempurna. Tidak boleh dengan main-main. Ya, ini. Jadi kita harus seperti itu. Nah, ketika konteks itu kita tarik di dalam merdeka secara rohani, artinya kita ini harus berdiri teguh di dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin tidak menentu. Kita harus berdiri teguh di dalam dunia yang kadang menyeret kita masuk ke dalam dunia. Kaki kita harus berdiri teguh supaya kaki kita tidak terseret di mana itu tidak di jalurnya Tuhan. Ya, tapi kaki kita harus berpijak terus di jalan-jalannya Tuhan dan itu tidak mudah. Ya, apalagi dunia ini semakin hari semakin tidak menentu. Inilah salah satu cara ya, strategi yang pertama. Kemudian strategi yang kedua, ya tadi lakukan dengan strategi yang pertama, berdiri teguh, Galatia 5 ayat 1. Kemudian yang kedua, berpikir positif. Nah, berpikir positif ini ya, berpikir, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ya, berpikir ini orang tidak tahu. Ya, pikiran Bapak Ibu benar atau tidak orang juga tidak tahu. Karena berpikir kan yang tahu kita sendiri dan Tuhan. Ya, apa yang ada dalam pikiran ini orang tidak akan pernah ngerti. Nah, berpikir positif harus didasari firman juga. Ada firmannya. Kita akan melihat di Filipi 4 ayat 8. Ini sudah tidak asing lagi bagi kita ya. Tidak asing lagi nih, Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Ingat, semuanya itu pikirkanlah. Kalau pikiran kita ini sudah sesuai dengan Filipi 4 ayat 8, artinya ya, kita sudah bisa menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Kristus. Supaya kita merdeka. Kalau pikiran kita misalnya seperti ini. Ada teman sukses, terus kita tidak suka. Itu bukan pikiran Kristus. Ya, itu bukan karakter Kristus. Dan kapan kita merdeka? Wong dalam hati kita sudah iri. Teman kita pelayanannya hebat. Padahal saya duluan, tapi kenapa dia yang hebat? Itu pun juga bukan pikiran Kristus. Saudara dan saya tidak akan pernah merdeka ketika hati kita sudah berpikir seperti itu. Ya. Jadi semuanya dikatakan ini semua. Artinya apa yang kita pikirkan ini semua harus selaras dengan pikiran Kristus. Itu baru saudara merdeka. Saudara, Bapak Ibu dan saya merdeka. Berikutnya adalah langkah yang ketiga ya. Ceritakanlah atau saksikanlah ya.
cerita. Cerita itu bukan berarti kita ngobrol gitu, tidak ya. Ya, ceritakanlah. Kita akan melihat di Mazmur, ya. Mazmur 105. Jadi yang terakhir adalah ceritakanlah atau saksikanlah. Ya, Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Begini firman Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 6 hal. Tadi kalau kita membaca di Mazmur 105 ayat 1 dan 2, ada 6 kunci. Ada 6 kunci bagaimana kita ini bisa merdeka. Pertama adalah bersyukur. Nah ini, apakah kita sudah bersyukur dengan situasi kondisi yang mungkin hari-hari ini kita alami? Kita gampang, Tuhan aku mengucap syukur, mudah. Ya, tapi itu pelaksananya tidak mudah. Bersyukur. Kemudian menyerukan namanya. Ya, yang kedua adalah menyerukan namanya. Ya, bahwa Tuhan adalah raja dalam hidup saya. Kemudian perkenalkanlah perbuatannya. Jadi kita ini harus memperkenalkan perbuatan Tuhan. Di mana? Di antara bangsa-bangsa. Bukan berarti kita harus ke luar negeri ya, kemana tidak. Ya, yang penting bahwa kita ini harus memperkenalkan perbuatan Tuhan. Apa yang sudah Bapak, Ibu, Saudara, dan saya alami, itu harus di-sharingkan, harus disampaikan. Jangan hanya untuk kita sendiri. Ya, kita harus menjadi saksi. Ya, menjadi itu berarti kita melakukan. Nah, ini yang penting adalah ini. Kemudian bernyanyilah baginya. Ya, bernyanyilah itu artinya bukan kita pokoknya nyanyi, yang lainnya enggak penting, ya. Bernyanyi ini bukan berarti mesti aku harus bernyanyi, itu betul. Itu betul, tidak salah. Tetapi bernyanyilah dan bermazmurlah itu hati kita yang gembira. Ya, hati kita yang gembira itu sudah artinya kita bernyanyi dan bermazmur. Ya. Ketika kita mempunyai hati yang gembira, itulah pujian bagi Tuhan. Itulah mazmur kita bagi Tuhan. Berikutnya adalah percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Ya, percakapkanlah, sampaikanlah ya bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang dahsyat. Ya, jadi ada 6 hal. Ya, 6 hal di dalam Mazmur 105 ayat 1 dan 2. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebelum saya akhiri untuk doa malam hari ini sekali lagi bahwa tema Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-77 ini adalah tema yang luar biasa. Ya, tema yang sebetulnya untuk kehidupan kita terus sampai kapanpun, pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ketika kita bangkit, kita ini akan menjadi kuat. Jadi bangkit tadi saya sampaikan ya, bangkit itu bangun, hidup kembali. Kalau yang dulu kita ogah-ogahan, yang dulu kita bermales-malesan, yang kita dulu tertidur, mari hari ini kita bangun. Bangun untuk apa? Bangun untuk hidup di dalam Tuhan. Karena hari-hari ini sudah berlari. Ya, Bapak Ibu, hari-hari ini berlari. Ya. Tahun 2022 sudah di Agustus. Tinggal berapa bulan 2022 sudah kita tinggalkan dan kita masuk di 23. Ini adalah percepatan. Makanya kita sering bilang hari ini kok cepet ya.
Tahu-tahu kita sudah di bulan Agustus. Karena memang ada percepatan. Tuhan itu berjalan cepat. Ketika tahu bahwa Tuhan itu berjalan cepat, mari kita bangun. Kita bangkit menjadi terang. Kita akan bangkit. Kalau kita tertidur terus, Tuhan datang, kita tidak akan pernah tahu. Ya, kita akan belajar bersama-sama. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah yang saya sampaikan pada malam hari ini. Dan kita akan terus belajar, karena belajar itu adalah seumur hidup. Tidak ada yang mandek, merdeka, atau kemerdekaan dalam hidup kita, itu juga selama-lamanya. Maka dari itu, pada malam hari ini, saya ajak Bapak, Ibu, dan Saudara belajar bersama-sama untuk kita selalu bangkit untuk menjadi kuat hari ini dan selamanya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama untuk kita berdoa, ya, untuk Tuhan senantiasa memberikan kita yang terbaik. Untuk hari-hari ini kita semakin lebih dekat dengan Tuhan, kita semakin mengerti akan jalan-jalannya Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, janji-Mu selalu ya dan amin di dalam kehidupan kami. Bahwa pertolongan datangnya hanya dari Engkau. Dan kami percaya Tuhan, kami taruh iman percaya kami kepadamu. Bahwa Engkau menopang kami sesuai dengan janji-Mu supaya kami hidup. Dan kami percaya Tuhan, bahwa hari-hari ini Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Dan apabila kami khawatir Tuhan, kami selalu berada di dalam jalan-jalan-Mu. Kami serahkan segala kekhawatiran kami kepadamu, karena kami tahu bahwa Engkau yang memelihara kami. Untuk itu ya Bapak, apapun yang terjadi, kami belajar untuk kami tidak akan goyah. Dan kami tidak takut Tuhan, karena Engkau Allahku. Kami tidak akan takut Tuhan, karena Engkau menopang, Engkau menolong. Bahkan Engkau membawa kami dengan tangan kanan-Mu untuk menuju kemenangan-kemenangan besar. Untuk itu ya Bapak, kami yakin dan percaya, biarlah ini tidak hanya menjadi teori di dalam kehidupan kami, tetapi kami punya iman dan perbuatan. Sehingga Bapak, ketika kami mempunyai buah, biarlah buah itu bisa dilihat, bisa dinikmati oleh orang-orang. Terima kasih ya Bapak, malam hari ini kami yakin dan percaya kami ingin pulih lebih cepat dan kami akan bangkit untuk menjadi kami yang lebih kuat. Terima kasih Tuhan. Bapak, pada malam hari ini kami semua bersepakat. Kami serahkan Ibu Cahyono dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau sendiri Allah penyembuh. Engkau sendiri ya Tuhan yang memberi yang terbaik untuk kesehatan Ibu Cahyono. Dan kami percaya juga Tuhan, malam hari ini kami juga berdoa bagi Bapak Gembala, Bapak Cahyono. Kami percaya Engkau sendiri Bapa yang memberi kesehatan kepada Bapak Cahyono. Kami percaya Tuhan, Engkau sendiri yang memberikan hikmat-Mu, kuasa-Mu, hormat-Mu kepada Bapak Gembala, Bapak Cahyono. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hanya Engkaulah kekuatan, hanya Engkaulah Bapa pengharapan di dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami akhiri ibadah doa malam ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara yang percaya, kita katakan bersama-sama, amin. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layaklah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, Kau telah pimpin kami di dalam doa malam di malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Kau akan terus berfirman melalui hamba-Mu kepada setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Tunjukkan jalan-jalan-Mu melalui firman-Mu dan kami percaya Tuhan, Kau akan berikan kesegaran baru Tuhan dalam setiap kami Tuhan, menikmati doa malam di tempat kami masing-masing. Kami percaya Tuhan, urapi kami, berkati kami, dan kami percaya Tuhan, Kau menyertai kami semua Tuhan dalam kekuatan yang baru senantiasa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya Tuhan Kau memberikan kekuatan yang baru senantiasa dalam kehidupannya, di dalam keluarganya, di dalam pelayanannya, apapun lakukan hamba-Mu berhasil untuk kemuliaan nama-Mu saja Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga memberkati seluruh jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kami percaya Tuhan Kau memberikan senantiasa Tuhan kekuatan baru senantiasa bagi kami untuk tetap tinggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, di saat kami tinggal di dalam Engkau Tuhan, Kau akan berikan kekuatan senantiasa menghadapi hari-hari ke depan. Apapun masalah kami di depan, kami tidak akan gentar. Tapi kami akan maju senantiasa bersama dengan Engkau. Roh Kudus Kau berbicara lebih lanjut kepada kami, dan kami percaya Tuhan nama-Mu saja tinggal. Terima kasih Tuhan. Tuhan laikan hamba-Mu untuk berkat bagi jemaat-Mu dimanapun kami berada. Kidara rapata sikap patara bayara, kidara rapata sikita patara bayara. Tuhan, laikan hamba-Mu Tuhan. Saudara kasih, terimalah berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.